Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Imamat pasal 7 ayat 1 sampai ke 6 dengan perikop kurban penebus salah. Saya memberikan judul pengampunan tidak meniadakan keadilan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Inilah hukum tentang kurban penebus salah. Itulah kurban maha kudus. Di tempat orang yang menyembeli kurban bakaran, disitulah harus disembeli kurban penebus salah, dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah sekelilingnya. Seluruh lemak dari kurban itu harus dipersembahkan, baik ekornya yang berlemak maupun lemak yang menutupi isi perut, juga kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, serta umbai hati dekat buah pinggang yang harus dipisahkannya. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai kurban oleh api bagi Tuhan. Itulah kurban penebus salah. Setiap laki-laki di antara para imam harus memakannya. Kurban itu harus dimakan di suatu tempat kudus. Itulah bagian maha kudus. Saudara yang terkasih, dalam Imamat pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-6 membahas tentang hukum kurban penebus salah, yaitu persembahan yang harus dibawa oleh seseorang yang melakukan pelanggaran tertentu di hadapan Tuhan. Korban ini berbeda dari korban bakaran atau korban sajian, karena berhubungan langsung dengan kesalahan yang menuntut pertanggungjawaban. Darah korban dipercikan pada mezbah, lemaknya dibakar bagi Tuhan, dan sebagian dagingnya menjadi bagian para imam di tempat yang kudus. Dalam konteks ini, Allah menunjukkan bahwa dosa bukanlah perkara ringan. Setiap pelanggaran memiliki konsekuensi, dan pemulihan hubungan dengan Tuhan tidak terjadi tanpa pengorbanan. Bahkan dalam bagian sebelumnya, orang yang bersalah juga harus mengganti kerugian yang ditimbulkan. Ini menunjukkan bahwa pengampunan selalu berjalan bersama keadilan. Secara umum, bagian ini mengajarkan bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih sekaligus adil. Ia menyediakan jalan pengampunan bagi orang yang bersalah, tetapi bukan berarti kesalahan itu diabaikan begitu saja. Korban penebus salah menegaskan bahwa dosa harus dipertanggungjawabkan. Saudara, pengampunan bukanlah pembebasan dari tanggung jawab, melainkan jalan pemulihan yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang bersalah tetap harus datang dengan hati yang sadar akan dosanya dan bersedia menanggung konsekuensi dari pelanggarannya. Ini menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan bukanlah izin untuk tetap hidup dalam dosa. Allah mengampuni, tetapi Ia juga menuntut kesungguhan pertobatan dan tanggung jawab yang nyata. Saudara, bagi orang percaya hari ini, kebenaran ini mengingatkan kita bahwa pertobatan sejati bukan hanya meminta maaf kepada Tuhan, tetapi juga keberanian untuk bertanggung jawab kepada sesama dan terhadap hukum yang berlaku. Banyak orang ingin diampuni oleh Tuhan, tetapi enggan menghadapi konsekuensi dari kesalahannya. Kita ingin damai dengan Allah, tetapi seringkali tidak mau membereskan relasi yang rusak dengan sesama, mengembalikan apa yang dirugikan, atau mengakui kesalahan di hadapan pihak yang berwenang. Saudara, jika seseorang bersalah kepada sesama, ia harus berani meminta maaf dan memulihkan kerusakan itu. Jika kesalahan itu juga menyangkut hukum atau aturan yang berlaku, maka pertanggungjawaban yang di hadapan aparat pun tidak boleh dihindari. Mengakui dosa berarti juga siap memperbaiki apa yang telah dirusak. Kasih karunia bukan alasan untuk lari dari konsekuensi, melainkan panggilan untuk hidup benar. Saudara, Allah mengampuni, tetapi Ia juga memanggil kita untuk berjalan dalam keadilan dan pertobatan yang nyata. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita sungguh-sungguh bertobat atau hanya ingin diampuni tanpa mau bertanggung jawab atas kesalahan kita? Saudara, karena itu marilah kita tidak hanya mencari pengampunan, tetapi juga berani bertobat dan bertanggung jawab atas setiap kesalahan.
Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Bukti nyata kalau kami boleh ada sampai pagi ini semua karena Tuhan baik. Pagi hari ini juga Tuhan kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang datang pada kami. Mengingatkan kami kembali bahwa ketika kami melakukan dosa, ketika kami melakukan kesalahan, kami harus adil dalam menanggung setiap konsekuensi yang ada. Kami harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Bukan berbicara soal hanya diampuni, hanya dimaafkan, tetapi kami siap untuk memperbaiki setiap kerusakan yang kami perbuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami butuh Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Dan kami juga berdoa Tuhan buat pagi hari ini, apapun yang menjadi aktivitas kami selanjutnya, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.